Saya pernah berpikir bahwa rahasia terbesar dalam hidup saya adalah orientasi seksual saya, yang saya sembunyikan rapat-rapat dari keluarga seperti harta karun yang bisa menghancurkan segalanya. Sampai hari itu tiba, ketika saya berdiri di pemakaman kakek, dengan pin pelangi kecil yang saya sematkan di dada sebagai bentuk pemberontakan diam-diam, dan tiba-tiba sepupu saya mengejek saya di depan semua orang, "Hei, kamu mau apa pakai itu? Ini pemakaman bukan paradegai." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk, membuat saya ingin menghilang, tapi siapa sangka, rekaman rahasia dari kakek yang ditemukan kemudian hari justru membalikkan segalanya, membuka luka lama dan menyembuhkan yang baru. Hari itu hujan deras mengguyur Jakarta, tapi air mata saya lebih deras lagi. Saya, Ari, berdiri di antara kerumunan keluarga yang berduka, memandang peti mati kakek yang terbaring tenang di masjid keluarga kami di kawasan Tanah Abang. Pin pelangi itu, kecil dan sederhana, saya pasang karena kakek pernah bilang, hidup ini seperti pelangi, Ari, warnanya banyak, tapi semuanya indah. Saya pikir itu hanya kata-kata biasa, tapi bagi saya itu simbol harapan. Tapi ejekan sepupu saya, Rudi, membuat semuanya runtuh. "Lihat nih, Ari pakai pin gai. Kamu gila ya?" Di pemakaman kakek lagi. Suaranya lantang membuat semua mata tertuju pada saya. Ibu saya memandang saya dengan tatapan kecewa, ayah diam saja tapi wajahnya memerah. Saya ingin berteriak bahwa ini bukan tentang saya, tapi tentang identitas yang saya perjuangkan dalam diam dalam hati. Saya bergumam, kenapa harus sekarang? Kenapa di sini? Rasa malu membanjiri saya, seperti banjir yang sering melanda kota ini. Saya ingat pertama kali bertemu dengan dia, cowok yang membuat hati saya berdegup kencang. Namanya Adi, teman kuliah di Universitas Indonesia. Kami bertemu di perpustakaan saat saya sedang membaca buku tentang sejarah Indonesia, dan dia menyapa dengan senyum yang membuat dunia terasa lebih cerah. "Kamu suka sejarah juga," katanya, dan dari situ percakapan kami mengalir seperti sungai Ciliwung yang tenang. Tapi di Indonesia, di mana norma masyarakat masih kaku, cinta seperti kami harus disembunyikan. Saya takut kehilangan keluarga, takut dicap sebagai penyimpang. Malam itu, setelah pemakaman, saya pulang sendirian ke apartemen kecil saya di Kemayoran. Adi menelepon, suaranya penuh kekhawatiran. "Ari, kamu baik-baik saja? Aku dengar dari temanmu." Saya menangis di telepon menceritakan semuanya. "Aku capek sembunyi, Di. Tapi lihat apa yang terjadi." Dia diam sejenak lalu bilang, "Kita kuat bersama." Ingat, pelangi muncul setelah hujan. Kata-katanya menghangatkan hati saya, tapi dalam hati saya ragu. Apakah ini layak? Apakah cinta ini akan bertahan di tengah tekanan masyarakat yang melihat kami sebagai ancaman? Saya tidur dengan pikiran berputar-putar, memimpikan masa kecil bersama kakek. Kakek selalu cerita tentang perjuangan kemerdekaan, bagaimana orang-orang bersatu meski berbeda. "Jangan takut beda, Ari. Itu yang membuat kita manusia." Tapi apakah kakek tahu tentang saya? Saya tak pernah berani bilang. Pagi harinya ibu datang ke apartemen. Wajahnya pucat, matanya merah. "Ari, apa maksud pin itu? Kamu bikin malu keluarga." Saya duduk di sofa, memandang lantai. "Bu, itu bagian dari diri aku. Aku nggak bisa ubah." Dia menangis, memeluk saya. "Kamu anakku, tapi masyarakat. Mereka nggak paham." Percakapan itu membuat hati saya terbelah. Di satu sisi, saya ingin bebas, di sisi lain, saya tak ingin menyakiti mereka. Adi datang sore itu membawa nasi goreng kesukaan saya. Kami duduk di balkon, memandang lalu lintas yang macet. "Kita harus bicara sama keluargamu suatu hari," katanya. Saya gelengkan kepala. Belum saatnya. Tapi dalam hati saya tahu konflik ini baru mulai. Rudi, sepupu saya, menelepon malam itu meminta maaf tapi dengan nada sinis.
Sorry ya, Ri. Tapi kamu harus hati-hati. Di Indonesia, hal kayak gitu bisa bahaya. Ancaman tersirat itu membuat saya gelisah. Apakah dia tahu tentang Adi? Saya mulai paranoid memeriksa pintu apartemen 2 kali. Adi tidur di samping saya malam itu, tangannya memegang tangan saya. Aku sayang kamu, bisiknya. Tapi mimpi buruk datang, saya diburu oleh keluarga, Adi pergi meninggalkan saya. Bangun pagi, saya sadar, ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang identitas. Saya pergi ke rumah kakek yang sekarang kosong, membersihkan barang-barangnya. Di sana, saya menemukan kotak tua di lemari. Isinya surat-surat lama, oto-oto hitam putih. Satu oto menarik perhatian, kakek muda bersama seorang pria, tangan mereka saling bergandengan. Hati saya berdegup. Apakah ini? Tapi saya tutup lagi, tak berani pikir lebih jauh. Hari itu berlalu dengan rasa penasaran yang menggerogoti. Adi dan saya pergi jalan-jalan ke Monas, mencoba lupakan semuanya. Tapi di sana, kami melihat pasangan heteroseksual berpelukan bebas, sementara kami harus puas dengan pandangan mata. Kenapa kita nggak bisa kayak gitu, gumam saya. Adi tersenyum pahit. Suatu hari, Ri. Tapi keraguan mulai muncul. Apakah Adi benar-benar setia? Teman saya pernah bilang dia melihat Adi dengan cowok lain. Saya abaikan tapi benih kecurigaan tertanam. Malam itu kami bertengkar kecil. Kamu yakin mau terus kayak gini? Tanya saya. Dia diam lalu bilang aku yakin. Tapi matanya berkata lain. Saya tidur dengan hati gelisah, memikirkan rekaman yang mungkin ada di kotak itu. Besok saya akan buka semuanya. Keesokan harinya, saya kembali ke rumah kakek dengan hati berdebar. Kotak itu masih di sana, menunggu seperti bom waktu. Saya buka lagi, mengeluarkan surat-surat. Salah satu surat tertanggal Sarbu 850-an, ditulis oleh kakek kepada seseorang bernama Hasan. Hasan sayang, aku rindu kamu. Di tengah perjuangan kemerdekaan ini, hanya kamu yang membuat hatiku tenang. Mata saya melebar. Kakek. Gai. Ini tak masuk akal. Di Indonesia era itu, hal seperti ini bisa berujung maut. Saya baca lanjut, kita harus sembunyi, tapi cinta kita abadi. Air mata menetes. Jadi kakek hidup dengan rahasia sama seperti saya. Mengapa dia tak pernah cerita? Dalam hati, saya berteriak, kakek, kenapa kamu biarkan aku sendirian? Saya hubungi Adi menceritakan temuan itu. Datanglah ke sini, katanya. Saat dia tiba, kami duduk di lantai, membaca surat-surat bersama. Ini luar biasa, Ri. Kakekmu pahlawan dalam diam. Tapi emosi saya campur aduk. Senang karena tak sendirian, tapi marah karena dia sembunyikan. Malam itu kami pulang bersama, tapi di jalan Adi tampak gelisah. Ada apa? Tanya saya. Dia diam lalu bilang, aku takut, Ri. Keluargaku mulai curiga. Hati saya sakit. Apakah ini awal pengkhianatan? Saya ingat masa awal kami bertemu. Adi dengan senyumnya yang menawan mengajak saya ke Pantai Anyer. Di sana, di bawah matahari terbenam, dia bilang, aku suka kamu, Ari. Lebih dari teman. Ciuman pertama kami di balik batu karang, manis tapi penuh risiko. Kembali ke realita, ibu menelepon. Ari, datanglah ke rumah. Kita perlu bicara. Saya pergi dengan pin pelangi masih di dada. Di rumah, ayah duduk tegar. Apa arti pin itu? Tanyanya. Saya tarik napas dalam. Aku gay, yah. Aku cinta cowok. Diam sejenak, lalu ayah bangkit, wajahnya marah. Keluar dari rumah ini. Ibu menangis, memohon. Saya pergi dengan hati hancur. Di apartemen, Adi menunggu. Bagaimana? Tanyanya. Saya cerita dan dia peluk saya.
Tapi dalam pelukannya, saya rasakan keraguan. Kamu nggak akan tinggalkan aku kan, gumam saya. Dia angguk, tapi matanya menghindar. Hari berikutnya, saya kembali ke kotak kakek. Ada rekaman kaset tua. Saya cari pemutar lama dan dengar suara kakek. Ari, jika kamu dengar ini berarti aku sudah pergi. Aku tahu tentangmu. Aku lihat pin itu di lacimu. Hati saya berhenti. Kakek tahu. Aku juga seperti kamu. Hasan adalah cintaku. Kami berjuang bersama di kemerdekaan, tapi cinta kami disembunyikan. Jangan takut, nak. Hidup dengan jujur. Rekaman itu membuat saya menangis terseduh. Mengapa dia tak bilang saat hidup? Dalam hati saya berdebat, kakek, kamu biarkan aku menderita sendirian. Tapi rekaman lanjut, beritahu keluarga. Mereka akan paham suatu hari. Saya hubungi Adi, tapi dia tak angkat. Kecurigaan muncul lagi. Saya pergi ke rumahnya di Depok. Di sana saya lihat dia dengan cowok lain tertawa. Hati saya remuk. Adi, panggil saya. Dia kaget. Ri, ini bukan apa-apa. Tapi matanya bohong. Kami bertengkar hebat. Kamu khianati aku, teriak saya. Dia menangis. Aku takut, Ri. Keluargaku paksa aku nikah cewek. Pengkhianatan itu seperti tsunami menyapu semua kepercayaan. Saya pulang sendirian memeluk rekaman kakek sebagai satu-satunya penghibur. Malam itu, saya duduk di balkon memandang kota yang tak pernah tidur. Kenapa semua ini terjadi, gumam saya. Rasa sakit membakar dada. Besok saya harus hadapi keluarga lagi. Tapi dengan rekaman ini mungkin ada harapan. Saya tidur dengan mimpi buruk, Adi pergi, keluarga menolak. Bangun pagi saya putuskan saatnya ungkap semuanya. Pagi yang cerah di Jakarta, tapi hati saya gelap. Rekaman kakek seperti obor di kegelapan memberi kekuatan. Saya hubungi Rudi, sepupu yang mengejek saya. Kita perlu ketemu. Kami bertemu di warung kopi dekat rumah. Apa mau, tanyanya sinis. Saya putar rekaman. Wajahnya berubah. Kakek. Gai, gumamnya. Saya angguk. Dia sembunyi seumur hidup. Jangan biarkan aku kayak gitu. Rudi diam lalu bilang, Ma, Ri. Aku nggak tahu. Tapi dalam hati saya tahu ini baru awal. Saya pergi ke rumah orang tua. Ibu buka pintu, matanya bengkak. Ari. Saya masuk, ayah duduk di ruang tamu. Yah, dengar ini. Saya putar rekaman. Suara kakek menggema. Ayah mendengar dengan wajah tegang. Saat selesai, dia menangis. Ayahmu. Saudaraku. Aku tak tahu. Ternyata kakek adalah kakak ayah. Kenapa dia tak bilang, tanya ayah. Saya jawab, karena takut seperti aku. Ibu peluk saya. Kami sayang kamu, nak. Tapi susah terima. Percakapan itu penuh air mata, penuh konflik inner. Dalam hati, saya berpikir, akhirnya mereka tahu, tapi apakah cukup? Adi menelepon sore itu. Ri, makan aku. Saya dingin. Kamu khianati aku. Dia menangis. Aku panik. Cowok itu teman lama, bukan apa-apa. Tapi kepercayaan rusak. Saya putuskan hubungan. Selamat tinggal, Di. Hati saya hancur, tapi saya harus maju. Malam itu, saya duduk sendirian memikirkan Hasan. Siapa dia? Saya cari di surat-surat. Ternyata Hasan adalah pejuang kemerdekaan, mati di medan perang. Kakek hidup dengan kenangan itu. Aku seperti kakek kehilangan cinta, gumam saya. Rasa kesepian menyelimuti. Besok, keluarga besar berkumpul. Rudi cerita tentang rekaman. Semua kaget. Paman bilang, ini dosa. Tapi bibi membela kakek pahlawan meski begitu.
Debat sengit membuat hati saya terombang-ambing. Kenapa Tuhan ciptakan aku begini, jerit hati saya. Ayah akhirnya bicara, kita terima Ari apa adanya. Tapi tak semua setuju. Saya pulang dengan campuran harapan dan keputusasaan. Adi datang ke apartemen malam itu memohon. Aku salah, Ri. Aku cinta kamu. Saya ragu tapi pelukannya hangat. Kami bicara panjang tentang masa depan. Kita hadapi bersama, katanya. Tapi dalam hati, luka pengkhianatan masih ada. Saya tidur dengan pikiran berputar, memimpikan Kakek dan Hasan bahagia. Bangun pagi, saya putuskan beri Adi kesempatan kedua. Kami pergi ke makam kakek, meletakkan bunga. Terima kasih, Kek, bisik saya. Di sana, Adi pegang tangan saya, meski diam-diam, tapi masyarakat sekitar memandang aneh. Seorang pria tua mendekat, pin pelangi. Bagus. Ternyata dia teman kakek. Kakekmu bangga padamu. Kata-katanya menyentuh. Pulang, kami rencanakan masa depan. Tapi telepon dari keluarga Adi datang. Adi, pulang. Kami tahu tentangmu. Adi panik. Aku harus pergi. Saya pegang tangannya. Jangan tinggalkan aku lagi. Dia pergi meninggalkan saya sendirian lagi. Rasa dikhianati kembali. Kenapa selalu begini, jerit hati saya. Malam itu saya minum kopi sendirian memandang kota. Rekaman kakek saya putar ulang. Hidup dengan jujur, nak. Saya putuskan besok saya akan bicara dengan keluarga Adi. Ini perjuangan kami. Perjalanan ke rumah Adi di Depok seperti perjalanan ke medan perang. Hati saya berdegup kencang, rekaman kakek di saku sebagai senjata. Adi menunggu di depan rumah, wajahnya pucat. Ri, jangan. Tapi saya masuk. Orang tua Adi duduk tegar. Apa mau kamu, tanya ayahnya. Saya tarik napas. Saya cinta Adi. Dengar ini. Saya putar rekaman. Suara kakek membuat mereka diam. Kakek saya hidup dengan rahasia sama. Jangan biarkan Adi begitu. Ibu Adi menangis. Kami tak mau anak kami begini. Debat panjang penuh emosi. Dalam hati saya berdoa, Tuhan beri kami kekuatan. Ayah Adi akhirnya bilang, pergi dari sini. Adi menangis, memilih saya. Kami pergi bersama, tapi luka baru terbentuk. Di apartemen, Adi peluk saya. Makan aku atas pengkhianatan kemarin. Saya makan, tapi keraguan tetap. Malam itu, kami bicara tentang mimpi. Suatu hari, kita nikah di luar negeri, katanya. Tapi realita Indonesia membuat itu mustahil. Saya tidur dengan hati berat, memimpikan pengkhianatan lagi. Bangun pagi, berita buruk datang. Rudi menelepon, ada yang bocorkan tentangmu di media sosial. Foto saya dengan pin pelangi di pemakaman Iral. Komentar kebencian membanjiri. Penyimpang. Haram. Hati saya remuk. Adi panik. Kita harus sembunyi. Tapi saya bilang, tidak. Kita hadapi. Kami pergi ke kantor polisi, lapor ancaman. Tapi polisi acuh. Ini urusan pribadi. Rasa putus asa menyelimuti. Di rumah, Adi bertengkar dengan saya. Ini gara-gara kamu pakai pin itu, teriaknya. Saya terluka. Kamu menyesal. Dia diam, lalu pergi. Pengkhianatan kedua. Saya sendirian lagi, menangis. Kenapa cinta ini begitu sulit, gumam hati saya. Rekaman kakek saya putar, mencari kekuatan. Jangan takut, nak. Besok saya hadiri pertemuan komunitas di Jakarta. Di sana saya cerita tentang kakek. Mereka dukung saya. Kamu pahlawan seperti kakekmu. Kata-kata itu menghangatkan. Saya bertemu dengan aktivis, rencanakan kampanye. Tapi Adi menelepon aku kembali. Saya ragu. Kamu yakin?
Dia datang memohon. Kami rekonsiliasi tapi luka dalam. Malam itu kami duduk di balkon memandang bintang. Kita harus kuat, katanya. Tapi telepon dari ayah saya datang. Ari, media sosial ramai. Kami dukung kamu. Hati saya lega. Keluarga mulai berubah. Tapi tantangan baru muncul. Teman Adi yang dulu ternyata iri bocorkan rahasia kami. Pengkhianatan dari luar. Kami hadapi bersama. Saya tulis cerita kakek di blog dapat respons positif. Banyak yang cerita pengalaman sama. Rasa bangga muncul. Tapi Adi mulai ragu lagi. Aku tak tahan tekanan. Hati saya sakit. Jangan tinggalkan aku. Dia tetap, tapi ketegangan meningkat. Malam itu mimpi buruk, Adi pergi selamanya. Bangun pagi saya putuskan kita perlu bantuan. Kami pergi ke psikolog. Di sana kami ungkap semua. Cinta kalian indah, tapi butuh waktu, kata psikolog. Pulang kami lebih dekat. Tapi berita undang-undang anti diusulkan. Rasa takut kembali. Apa masa depan kita, gumam saya. Adi peluk saya. Bersama. Tapi dalam hati saya tahu badai lebih besar datang. Badai itu datang lebih cepat. Demo anti di Monas dan nama saya disebut. Ari penyimpang, teriak massa. Saya sembunyi di apartemen, hati berdegup. Adi di samping saya, tapi matanya penuh ketakutan. Kita kabur saja, katanya. Saya geleng. Tidak. Kita lawan. Dalam hati, saya berjuang dengan diri sendiri. Apakah ini layak? Apakah cinta ini pantas semua penderitaan? Rekaman kakek jadi mantra. Hidup jujur, nak. Saya hubungi media, beri wawancara. Saya gai dan kakek saya pahlawan kemerdekaan juga begitu. Berita meledak. Dukungan datang dari mana-mana, tapi juga ancaman. Malam itu batu dilempar ke jendela apartemen. Kami lari ke hotel. Adi menangis. Ini terlalu berat, Ri. Pengkhianatan ketiga. Saya pegang tangannya. Jangan pergi. Dia tetap, tapi retak semakin lebar. Pagi harinya, keluarga datang. Ayah bilang, kami lindungi kamu. Mereka bawa kami ke rumah aman di Bogor. Di sana, kami aman sementara. Tapi Adi mulai jauh. Aku rindu keluargaku, katanya. Hati saya cemburu. Lebih dari aku. Kami bertengkar hebat. Kamu egois, teriaknya. Saya menangis sendirian di kamar. Tuhan, kenapa uji aku begini? Rekaman kakek saya putar lagi. Cinta butuh pengorbanan. Saya putuskan makan Adi. Kami rekonsiliasi, tapi emosi semakin dalam. Hari-hari di Bogor penuh refleksi. Saya tulis buku tentang kakek dan Hasan. Cinta di balik kemerdekaan. Penerbit tertarik. Tapi Adi mendapat telepon dari keluarganya. Pulang atau kami putus hubungan. Dia ragu. Ri, aku harus pergi. Hati saya hancur total. Kamu pilih mereka. Dia menangis. Ma. Pengkhianatan Inal. Saya ditinggal sendirian di Bogor, menangis berhari-hari. Kenapa semua cinta berakhir begini, gumam hati saya. Keluarga saya dukung, tapi kesepian membunuh. Saya kembali ke Jakarta, hadapi dunia. Wawancara demi wawancara, saya jadi suara untuk komunitas. Tapi malam-malam, saya ingat Adi. Suatu hari, dia muncul di depan pintu. Aku salah, Ri. Keluargaku tolak aku. Saya peluk dia, air mata campur. Kita mulai lagi. Tapi luka terlalu dalam. Kami coba, tapi gagal. Mungkin kita bukan jodoh, katanya. Perpisahan itu menyakitkan, seperti pisau di dada. Saya sendirian lagi, tapi lebih kuat.
Buku saya terbit jadi bestseller. Banyak yang terinspirasi. Saya bertemu dengan orang-orang seperti saya, temukan dukungan. Tapi hati masih kosong. Di makam kakek saya bicara. Kek, terima kasih. Kamu selamatkan aku. Angin berhembus seperti jawaban. Malam itu saya mimpi bertemu Hasan. Cinta abadi Ari. Bangun pagi saya putuskan hidup untuk diri sendiri. Komunitas jadi keluarga baru. Tapi berita Adi kecelakaan. Hati saya berhenti. Saya ke rumah sakit, dia koma. Adi bangun. Saya pegang tangannya, menangis. Aku masih cinta kamu. Hari-hari menunggu penuh doa. Dalam hati saya berjanji jika dia bangun kita coba lagi. Emosi membuncah lebih dalam dari sebelumnya. Hari-hari di rumah sakit seperti neraka. Adi terbaring tak sadar, mesin bip-bip jadi satu-satunya suara. Saya duduk di sampingnya, memegang tangannya, berbisik, bangun, Di. Kita punya masa depan. Dalam hati, penyesalan membanjiri. Kenapa aku biarkan dia pergi? Rekaman kakek saya putar di headphone, mencari kekuatan. Hidup jujur, tapi juga penuh kasih. Keluarga Adi datang, wajah mereka penuh penyesalan. Makan kami, Ari. Mereka peluk saya, akhirnya terima. Tapi Adi masih tak bangun. Malam itu, saya menangis sendirian di koridor. Tuhan beri dia kesempatan. Pagi harinya, mukjizat terjadi. Adi membuka mata. Ri, bisiknya. Air mata saya mengalir. Aku di sini. Kami bicara pelan tentang semua. Aku tak akan tinggalkan kamu lagi, katanya. Hati saya penuh harapan. Setelah pulih, kami mulai lagi lebih kuat. Keluarga kami bersatu, dukung kami. Buku saya jadi inspirasi, gerakan LGB di Indonesia tumbuh. Tapi kami tetap hati-hati, hidup dalam damai. Di pantai Bali, kami berjanji abadi. Seperti kakek dan Hasan, katanya. Cinta kami, meski penuh luka, jadi simbol harapan. Saya sadar, perjuangan tak pernah berakhir, tapi dengan kasih, semuanya mungkin. Hidup ini pelangi, penuh warna, penuh cerita.